Aduh, ngamen-ngamen sini ya. Tutup dulu pintunya. Ini ada orang masuk lagi. Tuh, dah tutup. Ngamen-ngamen sini kayak. Boleh gak? Tôi chỉ cười nói một bình thì đã cho nhột tay bắt đúng thì đã cho tay thì đã cho tay Fajar. Lah, ya, Fajar bukan ya? iya. Lah ente ngapain? Hah? Ente ngamen di sini? Di sini ngamen, Sat. La ilah. Enggak apa kan di sini ngamen, Nek. Enggak usah sini Jan, kita ngobrol aja. Oh, Kenapa, Sat? ente dari tadi? Hah? Dari tadi? Dari tadi, Nek. Sini muter-muter tadi? Muter-muter. Oh, Iya. ampun. Temu sama Ustaz jadinya. Lah iya, kira siapa nih? Kayaknya kayak kenal gitu suara ngeprank orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ajiat Official. Ajiat punya cerita. Nah, kali ini kebetulan kita ketemu teman kita nih, sahabat kita, Kang Fajar nih. Tadi lagi ngamen di situ. Nggak taunya Fajar, sekalian aja deh kita ini ajak ngobrol ya, Kang ya. Nggak mau ya, Kang ya. Kita kan lagi ngamen sih kan tadi kan. Ente kan emang suka ngeprank gitu. Ngeprank salawat di jalanan gitu. Dipanggil ketahuan kita ya. Ketahuan jadinya. Ya, teman-teman, kita nanti kita ngobrol-ngobrol sama Kang Fajar. Kita cerita-cerita santai lah, Kang ya. Siap. Gimana? Dulunya gimana nih, Kang, awalnya nih sampai ngeprank begini, Kang Fajar? Oh, iya dulu nih kita nih sebelum prank-prank salawat yang lain pada bikin, sebenarnya udah bikin duluan, Ustaz. Dulu tuh masih pas zamannya ini Angga Chandra tuh dulu kan. Tahun berapa itu? Udah 4 tahunan apa? Lama 4 juga tahunan ya? Angga Chandra viral dengan prank lagu popnya. Terus aneh kan, emang kontennya kan sholawatan tuh. Cuma dulu sholawatan cover gitu aja, nyanyi saat. Tapi aneh ngelihat peluang di sini nih, karena Angga Chandra ini lagi viral kan. Terus aneh coba buat bikin prank juga, tapi nggak keluar dari circle sholawatan. Jadi gimana tetap bisa prank tapi di situ masuk sholawatan juga. Akhirnya aneh coba bikin namanya prank sholawat. Nah itu akhirnya aneh bikin prank sholawat pertama kali di Monas. Nah, alhamdulillah tuh ternyata rame juga dan responnya bagus. Lumayan juga viewersnya seminggu 6 juta itu, alhamdulillah. Iya. 6 juta. Kira dari situ mulai banyak nih prank-prank sholawat nih. Gus Aldi dengan mobilnya, itu yang lain, teman-teman yang lain juga. Gitu. Dulu Kang Fajar memang ada basic belajar sholawat, emang suaranya bagus tuh waktu itu emang dari kecil apa emang dilatih apa gimana tuh dulu? Apa emang ada sekolah khusus? Apa sempat jadi kori atau gimana waktu itu? Sama sekali. Dulu aneh tuh ini saat dulu tuh lebih ke pop sih. Dulu lebih ke pop. Dari kapan tuh mulai seneng nyanyi atau? Pas SMA. Dulu sebenarnya tuh malah malu buat nyanyi. Akhirnya pas SMA coba buat bikin iseng-iseng tuh awalnya di Instagram, iseng bikin video. Dulu Instagram tuh masih 15 detik. Pas SMA, pas bulan Ramadan iseng nih, bikin lah ya kan sholawatan nih. 15 detik di Instagram, ternyata rame di Instagram, banyak yang nge-repost akun-akun sholawat gitu ya. Kira, wah cepet tuh naik tuh Instagram dari yang cuma ratusan ini orang yang follow, akhirnya ribu sampai 10.000, 20.000. Sampai pas naik-naiknya sampai 100.000. 100.000 baru bikin YouTube. Iya. Terus sebelum bikin konten yang waktu SMA itu memang ada dulu belajar vokal atau apa emang secara alami aja waktu itu? Enggak, sama sekali nggak ada belajar apa-apa, nggak ada ikut vokal teknik apa-apa, nggak ada. Jadi karena ya kita sering dengar awalnya sih sebelum sholawatan tuh itu tuh ke pop dulu saat. Pop nyanyi pop. Iya, nyanyi pop. Akhirnya pas Ramadan baru sholawatan. Responnya ternyata
lebih bagus. Justru yang lebih naiknya pas antum Iya, sholawatan. sholawatan baik yang report. Itu emang ada keturunan suara antum bagus Nggak atau ada. memang ada dari orang tua Nggak ada atau sih kalau- emang dari saudara pernah memang ada keturunan. Biasanya kan kalau Kori itu biasanya penyanyi-penyanyi kan biasanya mereka punya ada keturunan nih karena Iya. bapaknya penyanyi, mungkin karena kakeknya dulu atau dia apa namanya yang baca sholawat, sering baca sholawat, mungkin karena ada keturunan dari kakeknya, ibunya yang suaranya bagus. Kalau antum gimana? Enggak, kalau keluarga emang dari ibu bapak emang nggak ada yang basicnya ke musik, ke suara nggak ada. Jadi gitu Ustaz, jadi emang nggak ada. Nggak ada basic sama sekali dari keturunan apa nggak ada sama ya. sekali nggak ada. Memang murni dari. Tapi Iya. itu pas memang mau coba nyanyinya itu inisiatif antum sendiri atau ada karena ada temen atau apa ngajakin? Nyanyi apa tuh sholawatan? Pas nyanyi pop terus saya dari pop ke sholawatan gitu. Itu karena bulan Ramadan. Momennya. Iya, bulan Ramadan iseng bikin nih ya kan sholawatan. Akhirnya rame, banyak yang senengin, banyak yang support. Akhirnya ya udah pindah ke sholawatan. Gitu. Waktu itu bikin YouTube sendiri atau ada tim atau gimana waktu itu? Dulu sendiri awal-awal. sama sekali nggak ada yang iniin, nggak ada alat, nggak punya alat apa-apa. Cuma modal satu iPhone 6 dulu. iPhone 6. Itu cuma nge-shootnya juga pakai kamera HP. Maksud pakai kamera, Ngeditnya? edit pakai 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 HP itu, juga? pakai HP, record pakai HP, semuanya pakai kamera. Sendiri pakai waktu itu. HP, Itu selama sendiri. berapa tahun? Berapa lama itu? Itu belum sampai setengah tahun, belum sampai setahun. Alhamdulillah YouTube-nya udah naik gara-gara prank sholawat itu. Oh, jadi antum nge-prank sholawatnya bukan baru-baru ini tapi udah Iya, dari dari 4 tahun yang lalu. Kita udah bikin dari YouTube yang pertama. Jadi antum pas bikin YouTube itu masih ibaratnya masih manual lah, semua serba sendiri lah gitu Karena ya. sama sekali kan kita nggak punya alat dan nggak punya apapun. Ya udah akhirnya manfaatin yang ada. Teman-teman, apapun yang kalian punya bisa dimanfaatin buat kalian berkarya di situ. Kreativitas kalian ditumpahin di situ. Nggak harus nunggu ada dulu ya. Iya. Memanfaatkan Nah, apa yang ada, bukan nunggu apa kadang nunggu yang ada. Kadang kan ada orang yang ayo dong bikin ini, oh enggak, gue belum punya kamera, gue belum punya ini. Jangan salah. Banyakan alasan itu mah. Iya, dari yang kita punya aja manfaatin dulu gitu. Akhirnya sampai kita bisa berkembang dari situ. Itu kan udah bikin YouTube. Itu berapa lama antum sendiri? Terus sejak kapan antum habis itu punya tim sendiri tuh? Apa sempat punya tim sendiri atau gimana tuh waktu itu? Pas mulai prank baru punya tim. Hmm. Karena kan kalau kita bikin prank kan harus ada yang jagain kamera nih, saat ada yang ini ada yang bantuin ini bantuin itu. Jadi kayaknya nggak bisa kalau bikin prank tuh sendiri. Jadi harus ada tim yang ngejaga dan ngebantuin kita gitu. Itu baru punya tim di situ. Pas alhamdulillah punya tim di situ, videonya meledak. Itu Jadi kan sampai berapa viewers waktu itu? seminggu 6 juta 6 juta viewers. Luar biasa. Alhamdulillah di situ. Nah itu dari situ sampai naik sampai berapa tuh subscribernya waktu itu? Bang? Itu dari 50.000 ke 500.000 Dari 50.000 ke 500.000. dalam waktu berapa ya? Sebulan lebih. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Dalam waktu sesingkat itu. Iya, jadi 50.000 dulu. Jadi pas- antum waktu itu apa namanya bikin YouTube sendiri, antum urus sendiri itu sampai 50.000 tuh. Iya, Itu baru antum sendiri. baru sendiri. Pas sudah punya tim, Ya baru bikin prank meledak. Akhirnya sebulan lebih prosesnya itu sampai 500.000. 500.000. Tapi itu YouTube-nya akhirnya dihapus karena kan ada permasalahan sama manajemen, jadi dihapus. Dan sekarang bikin lagi sendiri. Bikin lagi sendiri. Waktu itu Sekarang sebentar, waktu Kang Fajar udah naik gitu kan, itu apa namanya, kenapa Kang waktu itu bisa sampai bubar atau mungkin karena emang ada apa waktu itu sampai udah sayang tuh udah naik kan, udah banyak subscribernya, terus harus ngulang lagi gitu. ya karena kan ada karena kan dulu kan gabung sama manajemen nih, sama manajemen, dan itu diatur sama manajemen kan. Manajemen itu maksudnya manajemen itu tim teman-teman antum sendiri atau memang tim manajemen yang profesional? Ada manajemen yang profesional gitu. Jadi kita dipegang sama manajemen, tapi khusus YouTube doang. Khusus YouTube aja. Dipegang sama manajemen itu. Jadi soal konten, soal yang lain dibantu sama mereka. Tapi Ane juga ya apa, manajemen Ane kan ada di Bogor. Terus Ane juga punya tim di Jakarta, di Priok. Jadi di Priok konten, di Bogor konten juga, dan manajemennya di Bogor. Sampai akhirnya ada timbul masalah kan gitu saat kalau kita
beda-beda beda orang, beda pemikiran. Iya, Jadi beda ada pandangan. aja gitu loh, ada aja permasalahannya, dan akhirnya di sananya milih buat ngapus, dan ya udahlah gitu, kita akhirnya bikin lagi sendiri. Mungkin kalau misalnya diterusin mungkin jutaan kali ya. Iya, itu tuh karena lagi naik-naiknya saat itu, lagi naik-naiknya. Itu masih stabil tuh, sehari tuh berapa ribu yang subscriber, yang subscribe Nambah. berapa ribu terus. Nambahnya. Itu mungkin kalau sampai sekarang mungkin bisa sampai 2 jutaan mungkin. 2 jutaan 2 mungkin jutaan karena emang masih jalan Naik, terus itu, jalan lagi terus. naik-naiknya. Lagi naik-naiknya tiba-tiba ada problem, dihapus. Itu sempat sekian. berapa bulan jalan dengan manajemen itu, Bang? Manajemen pas 3 bulan. Bentar ya cuman ya. Tapi kalau boleh tahu bocorannya tuh Bang, waktu sampai subscriber 500-an ribu itu dapat fee dari YouTube-nya berapa itu? Dia harus diomongin di sini. Gak apa-apa kan udah lewat, udah nggak ada. Itu sekali Berapa ya? sebulan nggak kisarannya aja kisaran. Oh, sekitaran puluhan sih itu. Puluhan itu waktu itu. 50 ke atas itu. 50 ke atas. Luar biasa. itu pas lagi naik-naiknya 50-an ke atas. Makanya pas dihapus tuh kayak waduh sayang banget. Iya, maksudnya kisarannya aja. Iya. Berarti di kisaran dengan subscriber terus view insight-nya yang bagus itu bisa sampai 50-an Iya, ya 50-an. per bulan. Itu per bulan atau per apa sih? bulan. Per bulan ya. Kita kan itu per bulan. Oke, Kang, kalau gitu terus setelah Apa nih? selesai yang kemarin kan, terus akhirnya bangun sendiri lagi tuh mulai kapan? Setelah itu dihapus, akhirnya bangun lagi sendiri. Mulai bangun dari nol tuh. Iya. Bangun lagi dari nol, akhirnya kita beli barang-barang yang harus kita beli buat kita bangun lagi channel YouTube yang baru. Ya udah, beli kamera lah, beli komputer lah, beli apa. Akhirnya bangun lagi dari awal. Alhamdulillah sekarang udah 200.000. 200.000. Ada Masya 200.000. Allah. Dalam berapa lama itu, Bang? Kalau sekarang nih YouTube ini agak lumayan lama karena pandemi kan, Ya, kita mau bikin prank lagi agak susah karena kemana-mana sekarang ditutup, apa-apa ditutup, jadi susah. Tapi lumayan ya, Kang. Maksudnya tapi pada saat di masa pandemi itu juga antum masih bisa tetap bisa berkarya gitu kan, tetap Ya. bisa survive gitu Ya, ya. alhamdulillah karena kita kan kalau kita nggak bisa di luar, kita bisa kerja dan kita bisa bikin di dalam rumah gitu. Misalnya kita bikin cover bisa tanpa harus keluar juga gitu. Tantangan yang paling berat tuh apa sih kalau sebagai konten kreator nih, misalnya YouTuber baru nih, misalnya teman-teman yang baru mau mulai mencoba menjadi YouTuber gitu kan. Nah, Kang Fajar kan lumayan berpengalaman lah, maksudnya. Tantangan yang paling berat tuh biasanya apa sih kalau orang mau bikin konten? Tantangan yang berat tuh konsistensi. Konsisten. Karena susah konsisten itu. Orang kalau ngelihat viewers dia upload YouTube nih, dia upload video, nggak viewersnya kecil nih. Nah biasanya tuh males tuh. Iya. Biasanya males kan. Bukan lagi males, langsung patah hati. Iya, viewersnya kecil nih, gue males nih buat bikin lagi nih gitu. Nggak apa-apa kita upload viewersnya kecil terus. Lama-lama kan nanti orang-orang jadi tahu dan konten kita jadi banyak kelihatan tuh sama YouTube, suka direkomendasiin ke orang-orang gitu. Ada nggak sih suka dukanya gitu? Atau Kang Fajar selama ngalamin perjalanan hidup sampai sekarang nih bikin konten atau apa, ada ngerasa suka dukanya kayak gimana sih, Kang? Dalam hal apa? Dalam hal konten ya. Iya. Dulu lebih ke kafe-kafe nih. Terus kita nyanyi di situ dan kita salawatan di situ. Dan pernah pas kita mau bikin di situ, kita mau salawatan di situ, ternyata diusir. Usir ya? Iya, karena mereka nggak terima kita di situ nyanyi salawatan. Memang sih ada beberapa Diusir gitu. tempat-tempat yang kadang-kadang kalau kita ini diusir gitu. Iya. Iya juga. Soalnya pernah Habib Abdullah waktu beliau cerita tuh di kontennya beliau pernah di masjid itu bedal, di masjid beliau bikin konten diusir di masjid. Oh, iya. Kagak boleh bikin konten. Nggak tahu deh kenapa itu ya. Makanya kita ini di kafe, makanya jangan sampai kita diusir di kafe ini. Makanya ya karena seneng aja sih, karena kita kan mencoba buat mensiarkan sholawat, terus dakwah anak-anak milenial juga kan lewat sholawatan. Senang aja sih, jadi kadang juga ada orang-orang yang DM, alhamdulillah jadi senang buat dengerin lagu religi, jadi senang buat sholawatan gitu-gitu. Selama YouTube nih dari awal sampai sekarang, ada nggak sih efek yang dirasain oleh
apa namanya subscriber gitu yang Kang Fajar tahu nih, mereka gara-gara kontennya Kang Fajar mereka jadi berubah gitu. Ada nggak sih yang gara-gara kontennya Fajar ini mereka yang jadinya nggak senang sholawatan jadi senang sholawatan? Iya. Mereka yang tadinya mungkin yang nggak mau ke majelis jadi akhirnya ikut majelis gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Alhamdulillah ada sih, ada yang kadang nge-DM kayak gitu jadi seneng, jadi suka gara-gara nonton. Ya, itu kan salah satu sukanya juga kita ketika bikin konten kayak gitu kan. Dukanya yang tadi, sukanya yang sekarang nih kayak gini karena bawa impact dan bawa ini yang bagus kan buat orang-orang. Alhamdulillah sih jadi ikut seneng juga kitanya. Nah teman-teman pasti sering lihat nih Kang Fajar lagi ngonten di YouTube kan, ngeprank apa namanya sholawat. Nah sekarang kita lihat beliau sholawatan beneran dah. Sedikit aja Kang Fajar. Dikit ya. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqain ya Habibi ya Muhammad ya الخفقين يا مؤيد مجاد يا إمام الكبرتين. Masya Allah, luar biasa. Syahdu. Terakhir Kang, apa kira-kira motivasi buat teman-teman nih? Pesan-pesan dari Kang Fajar nih buat teman-teman yang mungkin sekarang baru mau mulai berkreasi, baru mau mulai berkarya. Kalau yang buat anak-anak muda milenial yang mulai berkreasi, ya semangat terus cari dan gali apapun kreativitas yang ada di diri kalian masing-masing. Digali terus dan gunain apapun yang kalian punya. Semangat terus gali kreativitas dan potensi yang ada di teman-teman semua. Ke depan rencana ada planning apa rencananya? Konten apa gimana nih? Ya apa konten atau apa? Ya planning sih masih tetap prank untuk YouTube dan next mungkin nanti pengen bikin lagu lah, nyiptain lagu, nyiptain sholawat, nyiptain nasyid, syair-syair gitu-gitu. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan singkat kita sama Kang Fajar Ya. yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa nih teman-teman subscribe juga channelnya, tonton terus channel Fajar Rosyid. Fajar Ini Rosyid. juga di subscribe nih channelnya Ajat Official, harus ditonton, di share, di like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh jadi ikut nih jadinya kita di sini nih. Iya. Ya dianterin pulang jadinya dong Iya, kita. kita anterin dong pulang. Tadi kan kita kehabisan waktu di sana. Iya juga karena buru-buru ya. Ada yang ketinggalan nih. Apa tuh? Oleh-oleh buat antum nih. Masya Allah, makasih banyak. Apa nih? Ajat eksklusif. Nah, Waduh, Masya Allah, Alhamdulillah, makasih banyak. Amin. Terima kasih waktunya Kang Fajar. Terima kasih juga. Perjalanan Ajat Official. Terima kasih juga. Insyaallah manfaat. Udah dianterin ya kan nih. Ini harus beli juga berarti nih Ajat nih.